Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Agento Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat tugas air yang telah saya buat. Alat tugas air saya adalah bernama Coolbox, yaitu Coolbox khusus untuk penyimpanan buah jeruk. Latar belakang mengapa saya mengambil alat tugas air dengan Coolbox ini, yang pertama, sistem replikasi kompresi uap dapat diaplikasikan dalam membuat alat sebagai media penyimpanan untuk makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, dan yang lain-lainnya. Media penyimpanan bisa berupa kulkas, refrigerator, air freezer, dan yang lain-lain. Salah satu media penyimpanan yang saya buat pada tugas air ini adalah Coolbox. Coolbox yang saya buat dan saya rancang ini dikhususkan untuk media penyimpanan buah jeruk. Bisa dilihat ini alat tugas air yang telah saya buat. Di alat tugas air yang saya buat ini, saya membuat Coolbox dengan sistem replikasi kompresi uap. Sistem replikasi kompresi uap terdiri dari kompresor, kondensor, alat ekspansi, dan evaporator. Yuk, di sini kita lihat komponen yang pertama yang ada di Coolbox ini adalah ini yang kita namakan kompresor. Kompresor di sini adalah sebagai jantung dari sistem replikasi kompresi uap yang dimana kompresor berfungsi untuk menekan dan mempresi uap refrigeran yang berasal dari evaporator sehingga bertekanan dan bertemperatur tinggi. Refrigeran yang mengalir dari kompresor keluar melalui saluran discharge ini ya, saluran discharge-nya dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Kemudian setelah itu uap refrigeran yang keluar dari kompresor akan menuju kondensor. Ini yang disebut kondensor. Di kondensor adalah tempat di mana terjadi perpindahan kalor yang disebabkan adanya proses kondensasi yang dari uap refrigeran yang bertekanan tinggi membuang kalor ke temperatur lingkungan. Di kondensor juga terjadi perubahan fasa dari uap refrigeran menjadi refrigeran cair. Kemudian setelah itu dari kondensor juga masuk ke heat exchanger. Di sini yang saya buat adalah ada dua heat exchanger ya, yang satu yang 20 cm, yang kedua 30 cm. Di heat exchanger merupakan alat penukar kalor, di mana apabila refrigeran masuk ke dalam heat exchanger terjadi perpindahan kalor antara uap refrigeran yang bertemperatur tinggi dengan uap refrigeran yang bertemperatur rendah. Jadi terjadi perpindahan kalor sehingga refrigeran cair yang masuk dan setelah keluar dari heat exchanger akan temperaturnya akan menjadi turun. Setelah dari heat exchanger, refrigeran di sini masuk menuju filter dryer. Di filter dryer ini refrigeran disaring kotorannya dan berfungsi untuk menghilangkan uap air. Kemudian setelah filter dryer masuk ke shake glass. Shake glass ini berfungsi sebagai untuk melihat kondisi refrigeran dan level refrigeran pada sistem yang ada. Terus dari shake glass juga di sini masuk ke alat ekspansi.
alat ekspansi yang saya gunakan di sini berupa pipa kapiler dengan variasi yang ini dengan diameter 0,026 inci, yang ini 0,031 inci, dan yang ini 0,036 inci. Di alat ekspansi kapiler ini refrigeran terjadi penurunan tekanan sehingga temperatur juga ikut turun. Jadi refrigeran yang setelah keluar dari ekspansi ini berfasa campuran, ada uap refrigeran dan ada refrigeran cair, tapi mayoritas refrigeran cair yang sudah bertemperatur dan bertekanan rendah. Refrigeran yang setelah keluar dari alat ekspansi ini akan masuk menuju evaporator. Evaporator yang digunakan adalah jenis plat ya, yang umum biasa digunakan. Di evaporator, refrigeran menyerap panas dari ruang atau beban atau bahan yang akan didinginkan. Bahan yang akan didinginkan di sini adalah buah jeruk. Tadi pas pada saat kita masuk ke evaporator, di evaporator refrigeran menyerap panas dari buah jeruk tersebut, sehingga kalor tersebut untuk merubah fasa refrigeran cair yang bertekanan rendah menjadi uap seluruhnya, dan lama-lama buah yang ada di dalam evaporator ini akan menjadi dingin dan bertemperatur rendah juga. Terus setelah keluar dari evaporator juga, refrigeran keluar menuju kompresor melalui suction line ini. Refrigeran yang keluar dari evaporator sudah berfasa uap sepenuhnya dengan temperatur dan tekanan yang rendah. Terus dari evaporator kembali lagi masuk ke kompresor dan di kompresi kembali menuju saluran discharge lagi untuk disirkulasikan kembali juga. Terus yang selain itu di sini juga ada penambahan juga seperti pressure gauge ya, yang ini ada dua. Ini high, ini low. High di sini untuk mengukur tekanan discharge atau di tekanan pada saat keluar kompresor. Kalau yang di sini yang low untuk mengukur tekanan suction yang pas pada saat masuk kompresor. Dan di alat ini juga ada sebuah kotak ya, yang ini disebutnya adalah panel box untuk menyimpan komponen-komponen listrik untuk bisa menyalakan sistem ini gitu. Di sini terdapat ada voltmeter, ada ampermeter, ada lampu indikator, ada termostat, ada MCB, ada switch juga. Nah, untuk mengoperasikan alat ini adalah yang pertama dengan mencolokkan ini terlebih dahulu ke sumber listrik. Lalu dengan yang pertama menghidupkan MCB dulu sehingga voltnya mengukur dengan 220 volt, lalu menghidupkan switch ke posisi on. Oke, balik lagi sama saya. Di sini sistem alat saya
fullbox sudah menyala ya. Bisa dilihat kalau di sini sedang menyala lampunya berwarna hijau dan merah. Kalau sedang mati lampunya berwarna kuning. Di sini kita lihat ya. Ini kompresor sedang mengoperasi uap refrigeran sehingga bertekanan dan bertemperatur tinggi. Dan di sini kondensor sedang beroperasi. Kondensor yang saya buat ini menggunakan fan ya untuk memaksimalkan pembuangan kalor di kondensor. Terus selanjutnya mari kita lihat di sini di AC kelas ada, lihat di sini terdapat refrigeran yang mengalir menuju alat ekspansi, dan di sini mulai masuk refrigeran ke alat ekspansi. Setelah keluar dari ekspansi, refrigeran di sini bertemperatur dan bertekanan rendah yang mau masuk ke evaporator. Ini ada temperatur jeruk ya, yang sebelumnya dimasukin yaitu 23,4 Celcius dengan lingkungan 24 dengan kabin 24 ya. Dan ini produk yang akan didinginkan. Nah, untuk selanjutnya kita tunggu sekitar 1 jam untuk melihat untuk melihat buah jeruk setelah didinginkan seperti apa gitu. Oke, kembali lagi sama saya yang tadi ya. Dan untuk saat ini saya ditemani oleh teman saya. Dengan saya Taufik Wadillah sebagai partner TA bersama Regi. Setelah kita menunggu sistem tadi sekitar 1 jam, dan kita lihat di sini ada temperatur dari kabinnya yaitu 0 ya, yang dingin, cukup dingin. Dan sekarang kita lihat temperatur jeruknya. Dan di sini kita lihat pas tadi sebelum nyala temperatur produknya sekitar 24 derajat Celcius, dan sekarang setelah ditunggu sekitar 1 jam temperatur jeruknya menjadi 14 derajat Celcius ya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Dan jadi ini tuh khusus penyimpanan full box untuk buah jeruk ya. Dan buah jeruk yang disimpan di alat ini bisa bertahan sekitar 2-3 hari, akan dapat bertahan lama sehingga dapat dikonsumsi lebih lama lagi.